لله الذي أمرنا بالصلاة وكثرة الصدقة لأنهما من الأعمال المقربة إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد لا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين رحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أكثر الصلاة عليه فاز بنيل الشفاعة وعلى آله وصحبه مصابيح الأمة. أما بعد فيا معاشر الإخوة رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله faqad aflaha man khafahu wattaqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara salah satu sebab diampunkannya dosa kita oleh Allah ialah perbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis, man aksara salata alayya fi hayati, barang siapa ketika hidupnya dia banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi, maka setelah dia mati Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang ahli baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya. Maka marilah perbanyak baca salawat kepada Rasulullah, terutama di hari dan malam Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah kita memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, maka marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa demikian? Karena segala yang kita nikmati hakikatnya dari Allah. Allah memberikan kita nikmat tubuh, Allah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita keluarga dengan penuh kebahagiaan, Allah memberikan kita harta dan jabatan, Allah memberikan kita kesehatan dan kelancaran. Semua itu semata-mata dari Allah. Maka oleh karena itu kita selalu berusaha untuk membawa itu semua sebagai untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, yang mana hamba yang bersyukur adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syukur terbesar kita sebagai hamba mukmin kepada Allah ialah melaksanakan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita. Di antaranya kewajiban yang selalu hadir kepada kita setiap saat, setiap waktu, ialah salat 5 waktu. Kita salat, ajak istri dan keluarga kita salat, didik mereka untuk mengenal salat, karena di dalam salat berbagai macam syukur besar kepada Allah telah Allah adakan di dalam salat tersebut. Maka oleh karena demikian, dalam surah Al-Munafiqun dalam ayat ke-9 sampai ayat ke-11, ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sekali-kali harta bendamu, anak-anakmu, usahamu, jabatanmu, kesibukanmu
dapat melalaikanmu dari berzikir kepada Allah. Mayoritas ulama tafsir menafsirkan an-dzikirlah, berzikir kepada Allah, ialah as-salat. Jangan karena kesibukan kita mencari nafkah untuk anak-anak kita, katanya kita lupa dengan yang menciptakan kita dan anak kita dan yang memberikan kita rizki, yaitu salat. Sebagaimanapun kita sibuk, jangan tinggalkan sholat. Ketiduran atau kelupaan terhadap sholatnya, ingat qadha atau ganti sholatnya, karena itu termasuk tanda-tanda takwanya seorang hamba kepada Allah. Karena kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang harta benda kesayangannya kepada anaknya dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah, yakni dari salat, maka kata Allah, faulaika, mereka adalah al-khasirun, orang-orang yang merugi. Kalau Allah sudah katakan rugi, walaupun 1000 lidah mengatakan kita beruntung, maka kita tetap rugi. Kalau tidak rugi di dunia, maka kita rugi di alam barzakh dan di alam akhirat. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-10 surat Al-Munafiqun. Kalau kita punya kelebihan harta rizki di dalam kehidupan kita, maka apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, berzakatlah kalian, bersedekahlah kalian, berwakaflah kalian, berhebahlah kalian, mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian, kata Allah. Karena apa? Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu kalian kematian. Karena apabila ketika diberi kesehatan, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, kita tidak gunakan dalam agama Allah, kita tidak pernah infakkan, sumbangkan di jalan Allah, maka ketika datang mati kepada mereka, fayaqula, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolong tunda ajalku ya Allah, sebentar saja Allah, tunda, jangan cabut dulu ajalku Allah, sebentar saja ya Allah. Apa yang dipinta? Fa as-sadaqah, aku hanya ingin bersedekah, aku hanya ingin berinfak, aku hanya ingin berwakaf, aku hanya ingin berhibah, aku hanya ingin wa akum minas salihin, menjadi hamba-hambamu yang soleh. Tapi ingat kata Allah di ayat yang ke-11, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jika ajal seseorang telah tiba, malaikat pun sudah menghampiri kita, maka sedetik pun tidak akan ditunda-tunda oleh Allah Ta'ala. Ajal datang, kita belum tobat pun pasti kita mati. Mumpung sebelum kita mati, kita berlomba-lomba untuk beramal baik. Yang punya tenaga, ayo beramal baik dengan tenaganya. Yang punya jabatan, beramal baik dengan jabatannya. Yang punya harta benda, beramal baik dengan harta bendanya. Semua yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk beramal baik. Yang punya ilmu bisa beramal baik dengan ilmunya. Yang kalimat suaranya laku bisa beramal baik dengan kalimat-kalimat dan suara-suaranya. Karena wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala tahu apa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dalam momentum khutbah singkat ini menjadi peringatan kepada kita bersama sebagai orang beriman kepada Allah, terutama kepada Al-Fakir selaku khatib pada saat ini, mengingatkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan tinggalkan sholat, perbanyak beramal kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang masih ada yang Allah berikan kepada kita ini
bisa kita gunakan untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Jangan lupa ajarkan anak-anak kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didik mereka untuk sholat, didik mereka untuk mengerjakan amal-amal baik, karena mereka adalah amal jariah kita, penerus kita setelah kita mati. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa ghafurur walhamdu anta khairul rahimin.